Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Kemati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong wilahing Mas Tono Mosidam Sekaring Bono Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Beberapa hari sudah kita menunjukkan, hari ini hari Rebu, besok sudah Kamis, kita sudah ngaji lagi, Kamis malam Jumat. Tadi malam, Selasa malam Rebu, kita sudah ngaji. Dan kita akan bekerja, hari ini saya harus bekerja, berangkat, tanggung jawab, ngomong sama anak. Setelah nanti ibunya datang, jemput si Anu, saya berangkat harus bekerja. Tetap bekerja, tetap bekerja. Menggerakkan badan, membuktikan haknya badan. Jadi kita harus mengerti hari ini bahwa aksara Bayu sejati Kang Andalani menjelaskan diri pada beralam. Bayu sejati Kang Andalani, siapa yang bisa menggerakkan dan selaras dengan alam badan kita. Jadi Bayu sejati Kang Andalani, badan kita yang harus selalu selaras dengan alam. Tapi perintahnya adalah manusia yang harus selaras dengan alam badan kamu sendiri. Maka di situ kita mulai harus belajar Bayu sejati ini siapa? Secara hakiki, secara ilmu hakikat, ini sepertinya seperti apa? Hatimu? Manusiamu? Atau kalau kamu salah malah menuduh Gustimu? Ini harus betul-betul diteliti. Di dalam diri kita sudah melihat sebuah peristiwa yang luar biasa. Bayu sejati Kang Andalani menyelaraskan diri kita dengan alam. Alam kita itu seperti apa? Maka kita harus selaras. Jangan pernah melawan dan menolak. Maka ketika engkau menolak dan mempertaruhkan kepada selain dari semua petunjuk dan perintah dari Gusti Kang Akaryo Jagat kepada alam semesta ini, maka yang terjadi kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali harus mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Maka sadarlah apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kemampuan, itu semuanya perintah dari Gusti kepada kita. Alam seperti ini, oh ini alam kok koyo gak enak. Pagi sudah harus kita ke kamar mandi berkali-kali. Ada perintah apa dari alam? Ada petunjuk apa dari alam? Alam sedang berbagi pengetahuannya apa? Jika kita tidak mengerti hidup kita ini apa sebenarnya? Saya sebenarnya kalau melihat bangun tidur harus begini, setelah makan harus juga begini. Kalau orang yang sudah memahami bosan sebenarnya. Tidak ada sesuatu, bukan penambahan nilai dalam kapitasi angka perolehan apa yang dikerjakan, tidak. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita selaras dengan petunjuk dari alam itu sendiri untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Jika hari ini kita melihat banyak bencana, berarti ada sesuatu yang akan naik. Apakah air laut? Apakah letusan gunung? Atau lava yang akan naik? Atau tufa yang akan meledak di atas langit? Atau retakan itu yang akan terjadi di bumi? Maka kita harus ngerti tentang Bayu sejati Kang Andalani. Ketika badan kita sudah menunjukkan hal-hal yang berbeda, maka pahami yang kita eman bukan ini, bukan barang-barang rombeng ini. Ini kan hanya untuk tempat bakar dupa, kuningan-kuningan serta batu-batu emas yang ada di rumah ini yang mengandung emas, bukan ini. Yang sebenarnya yang kita eman adalah nafas dan nyawa yang naik turun seperti keris. Karena dengan begitu kita memahami, ketika kita sudah tidak memiliki itu, maka kita tidak berdaya. Kemarin Gus Beni ngomong mertuanya sakit. Saya katakan, kenapa bisa sakit stroke?
Pasti stroke kanan, Gus. Oke, stroke kanan. Berarti urusannya dunia yang tidak sempurna. Ia dulu kaya. Setelah itu dia mengalami kebangkrutan. Dipikir terlalu berat, sehingga yang terjadi dia mengorbankan organ tubuhnya karena berpikir terlalu berat. Maka yang terjadi dia menjadi tidak sempurna. Maka eman-emanlah nyawa kita dan eman-emanlah nafas kita. Ketika kita sudah sakit, dihukum oleh badan, bisa kemana? Ketika sudah stroke, pakai tongkat, jalan sudah nggak bisa ke mall, nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke pekunden, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke gereja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul keluarga, nggak bisa kumpul dengan saudara-saudara, tidak bisa ke pantai, tidak bisa hiburan. Apa yang terjadi? Kita telah mengorbankan badan ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat Allah. Kamu telah menduakan nikmatnya, kamu telah menafikan nikmatnya, kamu telah ingkar pada nikmatnya, kamu telah mengingkari surganya Allah. Surganya Allah ditunjukkan dengan nikmat dan rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, swargi itu tanpa badan, kamu telah ingkar. Jika engkau tidak bisa melihat, ketika engkau melihat badanmu itu, kau khianati. Hati-hati. Bukan Allah yang akan menghakimi, bukan Allah yang akan menyiksa, tapi perbuatanmu yang telah menyiksa badan ciptaannya. Esok kalau kamu ketemu dengan siksa karena engkau telah dolim kepada badanmu pada saat engkau hidup, tidak sedikit pun engkau mengingatnya karena engkau telah bermaksiat kepada Allah, karena kamu sudah tidak berkeinginan untuk bersatu. Makanya saya katakan aksara Jawa penting pemerintah. Aksara Jawa dalam waktu 1,5 tahun saya belajar, ini bulan April sudah 2 tahun saya belajar aksara Jawa, memahami tentang kehakikian dari Gusti Kang Akarya Jagat dalam makna huruf Jawa tinggi sekali. Maka ketika kita sudah tidak menampakkan sebuah prinsip di dalam hidup, maka kita tidak melihat Allah. Terima kasih. Rahayu.